Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fadri Azaki Maulana dari kelas 10 percepatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang materi menjauhi akhlak tercela yang terdiri dari licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Sebagai pengantar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 72 yang artinya, dan barang siapa yang buta, yakni hatinya di dunia ini, maka di akhirat kelak dia akan buta dan tersesat di jalan yang jauh, yakni jalan yang benar. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa siapa saja yang memiliki kebutaan di dalam hati dia, maka di akhirat kelak Allah akan membutakannya dan menyesatkannya di jalan yang jauh. Hati kita ini memiliki sifat dasar menerima cahaya kebenaran yang akan menuntun kita ke dalam keselamatan. Dan apabila hati kita ini didominasi oleh nafsu, maka hati kita akan tertutup dan sulit untuk menerima kebenaran. Ciri-ciri orang licik terdiri dari yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Orang yang seperti ini hatinya akan selalu sedih dan gelisah ketika melihat orang lain bahagia. Yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Orang yang seperti ini, rasa bahagianya ini akan dipendam dan diekspresikan baik dalam bentuk raut muka ataupun ucapan dari dalam hatinya. Yang ketiga, berpikir untuk mencelakai orang lain. Orang seperti ini menghalalkan suatu cara untuk menggagalkan usaha orang dan membuat orang menderita. Dan yang terakhir, ingin serba jalan pintas. Orang seperti ini, dia tidak ingin sesuatu itu dengan proses, dan dia ingin sesuatu tersebut dengan instan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bahaya orang-orang yang mempunyai sifat licik. Orang yang mempunyai sifat licik ini bahayanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, terhadap orang lain dan diri sendiri. Yang pertama, bahaya orang-orang yang mempunyai sifat licik terhadap orang lain. Yang pertama, hatinya akan selalu menjadi serakah. Orang yang licik, nafsunya ini tidak akan ada batasnya, bagaikan orang haus meminum air laut. Semakin diminum, maka semakin haus dia. Yang kedua, dia selalu ingin menjadi yang teratas, tidak peduli dengan kemampuannya yang seberapa. Ia akan selalu berusaha untuk menyingkirkan seseorang yang menghalangi ambisinya. Yang ketiga, orang yang licik ini cenderung kurang imannya. Orang yang seperti ini perlu dikasihani bahwa ia kurang keimanannya dan hatinya jauh dari Allah. Ia lupa bahwa Allah selalu mengawasinya dari jauh. Yang terakhir, orang yang licik, dia akan mendekat kepada seseorang selagi ia butuh sesuatu. Jika ia tidak butuh sesuatu, maka dia akan menjauh. Yang kedua, bahaya orang licik terhadap diri sendiri. Orang yang mempunyai sifat licik ini, dia akan mempunyai suasana batin yang resah dan gelisah. Dan hatinya ini selalu berharap cemas dan selalu panikan karena dia akan jauh dari Allah. Dan biasanya orang yang licik ini akan jauh dari keberkahan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu tamak. Tamak secara bahasa yaitu tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Secara istilah, tamak artinya cinta kepada dunia yang berlebihan tanpa memperhatikan keharamannya yang ada, sehingga mengakibatkan adanya dosa besar. Dalil tentang tamak terdapat dalam surah At-Takatsur ayat 1-2, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sehingga masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat 1-2. Selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri orang yang mempunyai sifat tamak, yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, tidak selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Yang kedua, selalu merasa kekurangan dengan apa yang dimilikinya di saat itu. Yang ketiga, selalu ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang keempat, panjang angan-angan atau yang biasa disebut ulul amal. Yang kelima,
mempunyai sifat kikir, dan yang terakhir tidak selalu bersyukur dengan apa yang diberi orang lain. Adapun penyebab hati orang yang terjangkit penyakit tamak terdiri dari atas cinta pada dunia, tidak bisa memahami dalam arti masuk bermasyarakat, dan yang terakhir tidak bisa mengimani qada dan qadar atas nasib dirinya. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari seseorang yang mempunyai sifat tamak terdiri dari yang pertama, menimbulkan rasa dengki dan hasad. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, membutakan seseorang sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan yang terakhir, menjauhkan seseorang dari Allah. Selanjutnya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menjauhi sifat tamak ini. Yang pertama, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Yang kedua, meyakinkan diri kita bahwa apa yang telah kita lakukan itulah pilihan Allah. Yang ketiga, tidak mempersoalkan apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. Dan yang terakhir, membentengi diri kita ini dengan sifat tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu ialah menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, sehingga kita bisa melindungi diri kita dari kemaslahatan dan keberkahan dari apa yang kita miliki saat ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu zalim. Zalim artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kata zalim ini berlawanan arti dengan kata adil. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baiklah, tentang kezaliman ini saya akan membahas 4 perkara. Yang pertama, zalim sebagai kemungkaran, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap diri sendiri, dan zalim terhadap sesama manusia. Yang pertama, zalim sebagai kemungkaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kezaliman itu terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, zalim yang tidak terampuni, yakni zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni syirik. Yang kedua, zalim yang bisa diampuni, yakni zalim terhadap diri sendiri. Yang ketiga, zalim yang tidak boleh diabaikan, yakni zalim terhadap sesama manusia. Yang kedua, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni syirik. Syirik ini artinya mempersekutukan Allah dengan cara menyembah selainnya, seperti pada patung, api, matahari, dan lain-lainnya. Syirik ini malah dilarang oleh Allah dan bisa menyebabkan dosa besar, dan bisa saja kita keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13 yang artinya, ketika Luqman berkata kepada anaknya di saat dia mengajarkannya, maka dia berkata, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu maka menyebabkan azab yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Yang ketiga yaitu zalim terhadap diri sendiri. Sebagian besar manusia memiliki kebiasaan untuk melakukan dosa kecil, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tapi sekecil apapun dosa itu tetap kita hindari. Walaupun kita tidak lepas dari kesalahan atau dosa, sebagaimana dengan ungkapan Arab, al-insanu mahallu khata' wa nisya. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Walaupun itu, kita harus tetap beristighfar dan berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk untuk berada di jalan yang benar. Baiklah, yang keempat yaitu zalim terhadap sesama manusia. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya yang artinya, sebaik-baik manusia ialah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi, kita sebagai manusia haruslah saling bermanfaat bagi manusia yang lainnya dengan hal yang positif, seperti tolong-menolong dan kebaikan dan lain-lainnya. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang diskriminasi. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita lihat cuplikan video berikut. Check this out.
Ada 3 kasus ya sebenarnya yang mencuat di dalam perkembangan apa yang terjadi. Yang pertama adalah satu, pelecehan bendera merah putih. Yang kedua, ujaran kebencian atau labeling sarkasme yang diucapkan. Kemudian yang ketiga adalah kasus mengenai hoax atau informasi teknologi ya, Undang-Undang ITE. Nah, kami sudah memeriksa. Jadi kita sudah lihat video barusan tentang diskriminasi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa diskriminasi itu ialah suatu sikap yang saling membeda-bedakan antara orang lain atau antar sesama manusia, baik dalam bentuk suku, agama, ras, antar golongan, dan lain-lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari tubuhmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihatmu dari hati dan kelakuanmu. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah diciptakan dari golongan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa. Jadi dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita sesama manusia harusnya saling menghargai, bukan malah menindas sesama manusia. Dengan adanya perbedaan itu, kita saling bisa mempelajari budaya-budaya orang lain dan tidak pula mencerminkan golongan orang lain itu. Selanjutnya, saya akan membahas dampak-dampak negatif dari diskriminasi. Yang pertama, yaitu munculnya sikap sektarianisme, yakni mementingkan kesukuan atau kelompoknya sendiri. Yang kedua, mengundang masalah sosial yang baru. Yang ketiga, meningkatnya kezaliman di mana-mana. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tidak tegaknya keadilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghindari sifat diskriminasi. Untuk menghindari sikap diskriminasi ini, maka diperlukan dengan sikap musawah. Musawah ini artinya sikap yang menganggap setara di antara sesama manusia. Selain dengan sikap musawah ini, kita harus membangun sikap ukhuwah, yakni persaudaraan. Dengan cara sikap musawah dan ukhuwah ini tidak cukup aja. Dalam sikap ukhuwah ini atau persaudaraan diperlukan 4 fondasi. Yang pertama yaitu ta'aruf, yaitu saling berkenalan. Bukan hanya sekedar biodata diri saja, tetapi kita harus kenal dengan lebih jauh lagi. Yang kedua yaitu dengan tafahum, artinya saling memahami antara kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tidak ada saling kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu ta'awun. Ta'awun ini yaitu sikap yang harus kita bangun dengan cara saling tolong-menolong antara sesama kita. Dan yang terakhir yaitu dengan sikap takaful. Takaful ini yaitu saling memberi rasa jaminan, saling memberi jaminan, sehingga ada timbul rasa aman di dalam sesama kita, sehingga tidak ada rasa kekhawatiran. Baiklah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.